Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Zaki Muhammad Arkan, Ibnu Aziz, dan Mariana Imelda. Kami akan menampilkan sebuah video mengenai aspek dan dampak lingkungan dengan rumah konvensional versus rumah knockdown. Apa sih aspek dan dampak lingkungan? Jadi, aspek dan dampak lingkungan adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh suatu produk atau layanan terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Aspek dan dampak lingkungan sendiri dikategorikan dengan dampak yang dipentingkan berupa global warming potential, acidification potential, tropical potential, ozone depletion potential, dan photochemical ozone creation potential. Yang pertama ada global warming potential atau GWP. GWP adalah ukuran seberapa besar radiasi thermal inframerah yang diserap oleh gas rumah kaca yang ditambahkan ke atmosfer selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan radiasi yang diserap oleh massa karbon dioksida yang sama. Emisi yang mempengaruhi GWP adalah emisi gas rumah kaca seperti metana CH4, nitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida, dan nitrogen trifluorida. Yang kedua ada acidification potential. Acidification potential adalah ukuran seberapa besar suatu emisi gas dapat menurunkan pH air atau tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, tanaman, dan bangunan. Emisi yang mempengaruhi EPI adalah emisi gas asam seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, amonia, dan asam sulfat. Jadi pada slide kelima ini dibahas mengenai eutrophication potential. Eutrophication potential ini adalah seberapa besar suatu emisi gas dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan dari organisme air seperti ganggang dan lumut yang kemudian berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem, pengurangan ketersediaan oksigen, dan juga penurunan kualitas air. Emisi yang mempengaruhi eutrophication potential ini adalah emisi yang mengandung nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan juga karbon. Kemudian pada slide ke-6 ini dijelaskan lagi mengenai ozone depletion potential atau disingkat ODP. ODP ini adalah seberapa besar suatu senyawa kimia dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. ODP ini emisi yang mempengaruhi ODP seperti trichlorofluoromethane R11 atau CFC, chlorodifluoromethane R22, dan kemudian yang terakhir bromotrifluoromethane halon 1301. Kemudian pada slide ke-7 adalah bahasan lagi mengenai photochemical ozone creation potential atau disingkat VOCP. VOCP ini adalah emisi gas-gas yang bereaksi dengan sinar matahari dan nitrogen oksida atau NOx untuk membentuk ozon troposfer atau disebut juga ozon permukaan. Emisi gas yang berkontribusi terhadap VOCP ini disebut juga sebagai non-methane volatile organic compounds atau disingkat MMFOC, dan disebut juga dapat sebagai senyawa organik yang mudah menguap selain metana. NMFOC ini dapat berupa senyawa seperti alkan, alken, aromatik, aldehid, alkohol, dan sebagainya. Kemudian di slide ke-8 ini adalah tabel mengenai perbandingan emisi antara rumah konvensional dan rumah knockdown, di mana pada tipe konvensional emisi yang dihasilkan pada CO2 sebesar 11,2, SO2 sebesar 0,03, PO04 sebesar 0,01, CFT 11 sebesar 0,03. Dan kemudian pada H206 sebesar 0,01. Sementara pada tipe knockdown sendiri pada CO2 hanya menghasilkan 6,6 dan CO2
SO2 sebesar 0,02, P04 sebesar 0,08, CFC11 sebesar 0,02, dan kemudian pada H206 sebesar 0,08 juga. Sehingga dari tabel tersebut diketahui bahwa tipe rumah knockdown itu lebih sedikit menghasilkan emisi yang dapat membuat tipe knockdown ini lebih berkelanjutan. Selanjutnya dibahas tentang perbandingan rumah konvensional versus rumah knockdown. Di slide selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada rumah konvensional dan rumah knockdown. Rumah konvensional dan rumah knockdown sendiri memiliki perbedaan signifikan. Rumah konvensional umumnya menggunakan bahan konstruksi konvensional yang dapat menghasilkan limbah konstruksi besar, sementara pada rumah tipe knockdown mengandalkan modul pramanufaktur yang lebih efisien. Dalam hal efisiensi energi, rumah knockdown seringkali lebih unggul dengan desain yang lebih hemat energi. Dan di slide selanjutnya lagi adalah pembahasan mengenai konstruksi rumah konvensional dan juga rumah tipe knockdown. Konstruksi rumah konvensional ini menggunakan bahan berat seperti beton dan bata dengan waktu yang lama dan desain yang kurang fleksibel. Sebaliknya pada rumah knockdown dengan baja galvanis dapat lebih cepat dibangun sehingga memiliki desain yang lebih fleksibel, lebih efisien secara energi, dan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Selanjutnya ada energi konsum dari kedua tipe rumah. Nah, yang pertama ada rumah konvensional. Rumah konvensional biasanya memiliki konsumsi energi yang lebih tinggi karena konstruksi dengan bahan konvensional yang mungkin kurang efisien dalam hal pemanasan, pendinginan, dan pencahayaan. Nah, ada rumah knockdown. Rumah knockdown ini lebih cenderung efisien secara energi karena desainnya dapat memasukkan teknologi dan isolasi thermal yang lebih baik. Berikutnya ada pemantauan lingkungan. Teknologi pemantauan lingkungan seperti sensor energi dan air dapat digunakan pada kedua jenis rumah, baik rumah konvensional maupun rumah knockdown. Sensor energi dapat mengukur konsumsi listrik dan gas, sementara sensor air dapat memantau penggunaan air. Data dari sensor-sensor ini dapat dikirim dan diakses melalui perangkat pintar atau sistem pemantauan, memungkinkan pemilik rumah untuk melacak dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada cost and time. Untuk rumah konvensional, biaya konstruksi yang lebih tinggi karena penggunaan bahan konstruksi konvensional seperti beton, bata, dan kayu yang cenderung lebih mahal ditambah biaya pengerjaan. Dibandingkan dengan knockdown, menggunakan modul pramanufaktur yang diproduksi secara efisien di pabrik, bahan konstruksi baja galvanis yang lebih terjangkau juga dapat mengurangi biaya. Konstruksi konvensional memerlukan waktu lebih karena pekerjaan yang rumit dibandingkan knockdown yang lebih ringkas. Terakhir, kesimpulan, rumah sederhana tipe knockdown hampir unggul dalam berbagai sisi, sehingga dalam pandangan pembangunan berkelanjutan, rumah sederhana tipe knockdown lebih baik daripada rumah tipe konvensional. Selanjutnya, kami akan membahas tentang manajemen lingkungan terhadap pembangunan rumah sederhana, baik itu tipe konvensional maupun tipe knockdown melalui Greenship Homes. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada slide pertama adalah pengertian manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan sendiri adalah pembangunan rumah di mana terciptanya hunian yang ramah lingkungan serta memberikan kondisi hunian yang sehat dan berkelanjutan bagi penghuninya. Pada hal yang pertama dibahas adalah penggunaan sumber daya berkelanjutan, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan seperti bahan daur ulang atau yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan standar dan regulasi. Standar bangunan hijau atau kode bangunan yang ramah lingkungan dipakai sesuai dengan standar tersebut. Kemudian di slide selanjutnya adalah prinsip efisiensi energi yang merujuk pada upaya untuk menggunakan energi secara optimal, di mana mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil yang diinginkan dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Hal-hal tersebut juga dapat dibantu dengan pengukuran dan monitoring, manajemen beban, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah energi, desain bangunan berkelanjutan, dan yang terakhir smart energi. Selanjutnya ada pengelolaan limbah konstruksi. Jadi pengelolaan limbah konstruksi yang efektif
melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk meminimalkan pemborosan, meningkatkan daur ulang, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah tersebut bisa dilakukan dengan pemilihan material, penggunaan teknologi yang terbarukan, daur ulang dan pemborosan, dan juga penggunaan kembali material yang telah digunakan. Berikutnya dibahas tentang pemilihan bahan bangunan. Nah, prioritaskan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang seperti baja daur ulang, kaca daur ulang, atau kayu daur ulang seperti kayu yang bersertifikat FSC Forest Stewardship Council yang menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Ini membantu mengurangi kebutuhan akan bahan baru dan memperbanyak siklus hidup material. Selanjutnya ada pemilihan material. Pemilihan bahan daur ulang berdasarkan bahan yang dapat didaur ulang atau memiliki kandungan daur ulang tinggi, seperti baja daur ulang, kaca daur ulang, atau bahan bangunan komposit yang terbuat dari limbah industri. Berikutnya ada reduksi jejak karbon. Bahan-bahan yang daur ulang membutuhkan energi yang lebih sedikit dalam proses produksinya dibandingkan dengan baru ini. Ini membantu mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya dibahas tentang green tech. Dengan mengadopsi green teknologi, industri konstruksi dapat bergerak menuju proyek-proyek lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan efisien dari segi sumber daya. Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan penghuni dan menghasilkan efisiensi biaya jangka panjang. Nah, beberapa contohnya ada bahan ramah lingkungan seperti cat yang terbuat dari air yang zero VOC dan ultra low VOC, terus ada building information modeling dan energi terbarukan seperti solar panel. Berikutnya dibahas peran inovasi teknologi dalam berkelanjutan. Inovasi teknologi ditunjukkan lewat solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk kebutuhan manusia tanpa mengorbankan sumber daya alam secara berlebihan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, desain produk yang lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan daur ulang, teknologi efisiensi energi, dan serta sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.